Ada salah seorang sahabat Nabi, yang sahabat Nabi ini adalah sahabat Nabi yang tiada satu orang pun mau dekat dengan sahabat Nabi tersebut. Tidak ada orang mau berteman dengan sahabat Nabi tersebut. Ia adalah sahabat yang miskin, sangat miskin. Rumah ia tidak punya. Ketika ia tidur, maka lengannya menjadi bantal untuk ia tidur. Ketika ia tidur, maka bumi dan pasir sebagai lantai tempat ia tidur. Sahabat Nabi yang satu ini adalah sahabat Nabi yang buruk sekali rupanya, sehingga tidak ada orang yang mau berteman dengannya. Antara kepala dengan badannya sangat pendek sekali, hampir-hampir tidak punya leher. Sahabat Nabi SAW ini memiliki jari jemari yang pendek. Bahkan jari jemari sahabat ini bentuknya gepeng-gepeng. Sahabat Nabi yang satu ini kulitnya lebih hitam daripada kulit Bilal bin Rabah. Sahabat Nabi yang satu ini adalah sahabat yang punggungnya agak bongkok. Bahkan manusia-manusia yang lain pun hampir tidak berani dekat dengannya karena ia memiliki rupa yang sangat buruk. Sahabat baginda Nabi SAW ini bernama Julaibib. Ia adalah sahabat yang miskin. Bahkan nama Julaibib adalah nama yang asing terdengar di telinga orang Arab. Tidak ada orang Arab satupun yang bernama Julaibib. Namanya adalah nama yang sangat langka, nama yang tidak indah didengar oleh telinganya orang Arab. Sahabat yang bernama Julaibib ini tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Dia tidak punya jamaah, dia tidak punya suku, dia tidak punya kabilah. Bahkan banyak orang meninggalkan Julaibib. Tiadalah Julaibib memiliki teman selain temannya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Julaibib memiliki kebiasaan, ia tidak pernah meninggalkan salat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Julaibib memiliki hati yang indah. Di dalam hati Julaibib dipenuhi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tiada satu salat pun yang dilewatkan oleh Julaibib bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat, lalu baginda Nabi SAW memanggil sahabatnya Julaibib. Wahai Julaibib, mendekatlah engkau wahai Julaibib. Maka sahabat Nabi yang bernama Julaibib itu mendekat dengan baginda Nabi SAW. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Julaibib, wahai Julaibib, apakah engkau sudah menikah? Maka Julaibib menjawab, ya Rasulullah, tidak ada orang tua yang mau menikahkan anaknya denganku ya Rasulullah. Siapakah orang tua yang senang menjadikan aku sebagai menantu ya Rasulullah? Sedangkan banyak manusia meninggalkanku ya Rasulullah. Aku bukanlah barang dagangan yang laku ya Rasulullah, kata Julaibib kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin ada orang yang mau menjadikan aku sebagai menantunya? Bagaimana mungkin ada orang yang mau menikahkan anaknya denganku ya Rasulullah? Tampangku jelek ya Rasulullah. Aku bukan orang kaya ya Rasulullah. Aku tidak punya rumah ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan apakah Julaibib sudah menikah. Ternyata Julaibib belum juga menikah. Keesokan harinya kembali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya Julaibib, ya Julaibib, apakah engkau mau menikah wahai Julaibib? Ya Rasulullah, aku tidak punya rumah ya Rasulullah. Aku ini orang yang miskin Rasulullah. Bagaimana mungkin ada orang yang mau menikahkan anaknya denganku ya Rasulullah? Keesokan harinya lagi baginda Nabi bertanya, maukah engkau menikah wahai Julaibib? Maka Julaibib menjawab, ya Rasulullah, siapakah yang akan menikahkan aku ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangan Julaibib, ayo Julaibib, aku carikan engkau wanita yang nanti wanita itu akan engkau nikahi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangan Julaibib, yang mana banyak orang tidak mau berteman dengan Julaibib karena dia jelek, yang mana tidak ada orang mau dekat dengan Julaibib karena dia miskin, tidak ada orang mau bersahabat dengan Julaibib karena ia tidak memiliki pangkat dan jabatan. Tapi baginda Nabi menggandeng tangan Julaibib, lalu kemudian Julaibib dibawa oleh baginda Nabi, lalu baginda Nabi mengetuk rumah salah seorang pemuka Ansor.
anaknya salah seorang pemuka, anaknya orang terhormat, diketuk pintunya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullah. Maka ketika diketuk pintunya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawablah salam dari dalam rumah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kemudian dipersilahkan baginda Nabi masuk ke dalam rumah. Tuan rumah mengatakan, apa gerangan ya Rasulullah sehingga engkau datang ke dalam rumah ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, aku datang menemui engkau wahai Tuan. Aku datang ke sini hendak melamar anakmu wahai Tuan. Maka orang pemilik rumah itu menjawab, Alhamdulillah, rumah kita akan bercahaya. Segenap temaram, segenap kegelapan dalam rumah kita akan hilang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar anak kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan bapak itu, sebentar bapak. Saya datang ke sini bukan saya yang melamar anak bapak. Saya ke sini melamarkan seseorang untuk menikah dengan anaknya bapak. Sementara anaknya pemuka Ansor ini adalah wanita yang sangat cantik, yang paling cantik. Bahkan pemuda-pemuda yang ganteng malu untuk melamar anaknya pemuka Ansor tersebut. Maka kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hajatnya. Aku datang ke sini hendak melamarkan sahabatku Julaibib. Mendengarkan nama Julaibib, maka pemuka Ansor itu seperti tersambar petir, karena nama Julaibib adalah nama yang dihindari oleh banyak orang pada waktu itu di Madinah. Maka kagetlah sang bapak mendengarkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melamarkan Julaibib. Kalau begitu ya Rasulullah, sebentar ya Rasulullah, aku akan berdiskusi dengan istriku ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan bapak itu berdiskusi dengan istrinya. Lalu kemudian di dalam rumah dia bercerita bahwa Rasulullah datang ke sini melamarkan sahabatnya yang bernama Julaibib. Maka sang istri mendengarkan nama Julaibib juga seperti tersambar petir. Bagaimana mungkin kita menikahkan anak kita yang cantik? Bagaimana mungkin kita akan menikahkan anak kita yang terhormat dengan seorang yang bernama Julaibib? Ia tidak kaya, rupanya jelek, ia orang yang miskin. Maka mendengarkan itu sang putri yang ada di dalam rumah lalu keluar dari dalam rumah menjumpai kedua orang tuanya dan mengatakan, wahai ayah ibuku, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk taat pada keputusan Allah dan keputusan Rasulnya. Tentu apa yang dipilihkan oleh Rasulullah adalah yang terbaik. Saya ridha dan saya ikhlas menerima lamaran Rasulullah untuk menikah dengan sahabatnya yang bernama Julaibib. Akhirnya kemudian mendengarkan itu orang tuanya meridhoi putrinya yang cantik itu untuk dilamarkan Rasulullah agar dinikahkan dengan sahabatnya yang bernama Julaibib itu. Maka akhirnya kemudian menikahlah Julaibib bersama dengan wanita itu. Didoakan oleh Rasulullah agar mendapatkan keberkahan. Akhirnya kemudian dia mulai menikmati bulan madunya bersama dengan wanita cantik yang telah dinikahinya. Belum selesai bulan madu itu datanglah panggilan berperang, panggilan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Julaibib meninggalkan bulan madunya. Julaibib meninggalkan kebersamaannya bersama istri cantik yang sudah dinikahinya. Maka Julaibib berangkat perang bersama para sahabat dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba waktunya menghitung berapa jumlah syuhada, baginda Nabi memerintahkan sahabat, carilah siapa sahabat kita yang sudah meninggal dunia. Dihitung jumlahnya sahabat-sahabat yang berperang dan meninggal dunia. Maka para sahabat mengatakan, sudah selesai kami hitung ya Rasulullah. Adakah sahabat kita yang kurang? Sahabat lain menjawab, tidak ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ada di antara sahabat kita yang tidak kembali di medan perang. Sahabat lain mengatakan, siapa ya Rasulullah? Tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada lagi orang yang tidak kami temukan di medan perang ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, aku merasa kehilangan seseorang. Sahabat bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Aku merasa kehilangan salah seorang sahabat yang kucintai. Sahabat itu adalah Julaibib. Maka terkejutlah para sahabat yang tidak memperhitungkan Julaibib. Lalu kemudian dicarilah Julaibib. Ternyata Julaibib
dalam keadaan sudah syahid di medan perang, sementara di samping kiri dan kanannya ada mayat-mayat orang kafir yang sudah dibunuh oleh Julaibib di medan perang. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurus jenazah sahabatnya Julaibib. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurus jenazahnya, memakamkan sahabatnya Julaibib, sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terburu-buru memakamkan sahabat Julaibib. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa sesibuk itu engkau ya Rasulullah memakamkan sahabat kita Julaibib?" Maka Rasulullah menjawab, "Karena sahabat kita Julaibib sedang ditunggu oleh para bidadari yang berkerumun, sedang ditunggu oleh para bidadari surga yang menanti kehadiran rohnya Julaibib." Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat, sesungguhnya Julaibib lebih dicintai oleh para bidadari-bidadari Allah Subhanahu wa taala.